Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah untuk mengawali seluruh aktivitas hari ini, kita awali dalam tuntunan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman. Berikanlah kami hikmat agar ketika kami membaca, kami tidak hanya membaca begitu saja, tetapi itu semua boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami, agar kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkan. Demi Yesus Kristus, sumber hidup kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, kita akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terpilih bagi kita semua dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16 di bawah perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang membuat cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca serta merenungkan, tetapi juga melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom, yang menjadi tema perenungan bagi kita semua saat ini adalah garam dan terang. Bacaan ini saya rasa tidaklah asing bagi kita semua. Bacaan ini sudah sering kita semua bacakan. Dan berbicara tentang garam, maka kita berbicara tentang ionik. Ionik itu adalah senyawa NaCl atau biasa disebut dengan natrium klorida atau dengan nama lainnya adalah garam. Kemudian ketika kita berbicara tentang terang, maka terang diidentikan dengan cahaya. Dan berbicara tentang satuan cahaya, maka 1 detik cahaya bisa menempuh perjalanan sejauh 700.000 km. Yang menarik perhatian di sini adalah ketika Yesus melalui khotbahnya di bukit berbicara tentang perumpamaan garam yang tawar. Yang menjadi pertanyaan perenungan adalah, benarkah ada garam yang tawar? Dikatakan bahwa apabila garammu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita semua harus mencari tahu, adakah kemungkinan sebuah garam dapat menjadi tawar? Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, dalam tradisi Perjanjian Baru, ada beberapa cara untuk orang-orang menemukan atau memproduksi garam. Dan yang paling terkenal adalah bangsa yang pertama kali menemukan adanya garam, yaitu pada zaman dahulu bangsa Fenisia. Ketika mereka memproduksi garam, mereka menguapkan dengan cara menguapkan air laut yang sekarang pun di mana-mana tempat dibuat sedemikian rupa, sama seperti bangsa Fenisia pada saat itu. Ketika orang menguapkan air laut,
maka orang akan melihat murninya butiran-butiran garam tersebut. Butiran murni yang berwarna putih mengkristal ini, dia sangat murni untuk disebut garam tanpa campuran kotoran. Nah, ternyata ada juga cara orang lain memproduksi garam, yaitu dalam tradisi Ibrani, orang-orang yang berada di sekitar Laut Mati, yaitu bangsa Amon dan Moab. Kita bisa sama-sama lihat dalam Sefanya pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi garam di sekitar Laut Mati. Ada 2 caranya, yaitu yang pertama yang tadi saya sampaikan bahwa menguapkan air Laut Mati, dan yang kedua adalah mengeruh atau menggaruk karam fosil atau batu-batu karang di pinggir-pinggir Laut Mati untuk nantinya dipakai. Warnanya mirip-mirip dan rasanya juga mirip-mirip. Tapi ternyata kemudian ketika ingin membedakan antara garam yang dari hasil uapan tadi dengan garam yang berada di pinggir-pinggir Laut Mati, itu digunakan dengan cara direbus. Ketika direbus, akan terlihat bahwa garam yang diambil dari air laut, uapan air laut tersebut akan murni berwarna putih mengkristal seperti tadi saya sudah sampaikan. Tetapi ketika garam yang diambil dari pinggir-pinggir laut, dari fosil, dari batu karang-karang, akan dilihat bahwa garam yang terambil dari situ ketika direbus dan tercampur dengan garam asli, maka yang tersisa hanyalah endapan. Dan endapan itu warnanya berbeda dengan garam yang tadi. Endapan itu ternyata warnanya, butiran-butirannya mirip kristal, tetapi berwarna coklat, agak kotor. Dan ketika kita ketika dikecap, maka rasanya hambar atau tidak ada rasa apa-apa. Dan disinilah orang mengatakan bahwa garamnya hambar. Garamnya tidak asin lagi. Karena itu bukan garam asli. Itu hanya nebeng. Yang karena tingginya kadar keasinan di Laut Mati, sehingga garam ini terasa asin seperti garam murni, tetapi ternyata ketika dipisahkan melalui air rebusan, yang cuma nebeng tadi, rasa asinnya tidak lagi ada. Ketika disaring, kemudian dia menjadi hambar. Menarik Bapak Mama saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan Yesus berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Seakan-akan mau katakan kepada kita semua bahwa kekristenan yang terjadi secara instan tanpa proses, kekristenan yang terjadi secara instan tanpa proses, dia bagaikan garam yang juga instan prosesnya. Dia hanya nebeng ke rasa asin yang tadi. Tapi ketika diproses, rasa asinnya hilang. Ketika diproses dengan berbagai hal, dia tidak mampu menunjukkan hakikatnya. Dia tidak mampu menunjukkan hakikat garamnya. Karena kondisinya sudah tawar. Ini penting, karena ketika berbicara tentang garam, hendaklah kita sebagai orang-orang Kristen juga dapat seperti garam murni tadi. Ketika diuji, rasanya tetap asin, rasanya tetap sama, hakikatnya tetap sama. Fungsi garam juga ternyata ada banyak sekali. Dan tidak heran, kemudian Tuhan Yesus mengumpamakan kehidupan beriman orang percaya layaknya sebuah garam. Fungsi garam adalah entah untuk memperlambat pembusukan, menambah cita rasa makanan, bahan pengawet, bumbu makanan, dan ternyata garam juga dipakai sebagai simbol perjanjian, saking awetnya. Jadi tidak ada sesungguhnya garam yang tawar.
Sekali lagi saya katakan, tidak ada sesungguhnya garam yang tawar. Kalau benar dia tawar, itu bukan garam. Itu hanya menyerupai garam, bukan orang percaya. Hanya menyerupai seakan-akan orang percaya. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, perjanjian garam ini muncul dalam kitab Bilangan pasal 18 ayat 19. Dikatakan bahwa inilah perjanjian garam tentang Allah dan umatnya, yang merujuk pada kesetiaan yang tidak pernah berubah. Jadi istilah penggunaan garam begitu menarik sekali ketika dihubungkan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, orang-orang percaya. Yang selanjutnya kita dapat sama-sama lihat bahwa dalam ayat 14 Tuhan Yesus menggunakan istilah terang. Kalau gantang itu merupakan bahasa Indonesianya adalah tempayan, yang ternyata tempayan ini bisa menampung biji-bijian sekitar 8,75 liter. Dan dalam tradisi orang Ibrani, kalau menyebutkan tentang gantang berarti satu tempayan yang lumayan besar. Ketika menyebut bagaimana mungkin terang itu dapat terlihat apabila orang menaruhnya di bawah gantang. Contoh, kita ambil tempayan, lalu kita menutup terang, kita menutup cahaya itu, maka pasti tidak akan terlihat. Ini mau berbicara kepada kita semua tentang terang itu identik dengan cahaya. Dan cahaya sekecil apapun akan tetap terlihat di tengah kegelapan. Sekali lagi, cahaya sekecil apapun akan tetap terlihat di tengah-tengah kegelapan. Seakan-akan Yesus mau berkata bahwa kita sebagai orang yang percaya, orang-orang percaya umat pilihan Allah, terlihat sungguh nyata di tengah keadaan yang tidak memungkinkan. Sesungguhnya kita tetap percaya kalau kita punya cahaya, tetapi akan menjadi tidak berguna ketika kita ditaruh di dalam tempayan. Artinya tidak mungkin berfaedah, tidak mungkin menjadi kesaksian jika kemudian hidup kita tertutup oleh berbagai hal yang menghalangi cahaya kita. Kekristenan terlihat dari kemampuannya menerangi. Dikatakan bahwa bagaimana mungkin terangmu terlihat. Sekali lagi, bagaimana mungkin terangmu terlihat jika tempayan kehidupanmu yang bobrok itu menutupi cahaya? Kira-kira mau diidentifikasikan seperti itu. Maka itu seharusnya terang itu diangkat di tempat yang tinggi. Di zaman dahulu, ketika mau bertamu, orang-orang pada saat itu melihat dari jauh. Cahayanya masih bergoyang-goyang atau tidak. Lampu yang dipakai, kalau orang Kupang biasa bilang lampu tioek. Orang biasa melihat dari jauh. Ketika lampu tioek itu masih bergoyang-goyang, berarti bahwa orang di dalam rumah masih sadar dan orang-orang masih dapat datang untuk bertamu. Kemudian di dalam ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ketika berbicara tentang terang, ketika berbicara tentang cahaya, maka ketika kita memancarkan cahaya kita, maka yang dipermuliakan adalah Bapa yang di sorga. Sesimpel kita bertemu orang dan kita menyapa lalu senyum. Bagi sebagian orang mungkin itu hal biasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu, mereka merasa terberkati. Mereka merasa bahwa ada pancaran sinar Allah di dalam hidup kita. Sesimpel berbuat baik dengan orang-orang yang tidak kita kenal, maka pasti Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Pertanyaannya adalah bagaimana
caranya kita membawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, garam itu berdampak, memberi rasa, membuat suatu makanan terasa lebih nikmat, dapat mengawetkan ikan dan daging, dan juga garam menjadi simbol kesetiaan orang Kristen. Maka firman bagi kita semua pagi ini mengajak saya dan juga Bapak Mama saudara-saudari sekalian, bagaimana garam kita harus berdampak bagi kekristenan. Kekristenan harus berdampak bagi sesama. Kita dipanggil untuk menjadi garam, juga menjadi terang. Kita dipanggil untuk memberi warna. Kita dipanggil untuk memberi rasa. Ada dua hal yang menjadi berkat sebagai penutup yang saya mau sampaikan saat ini. Yang pertama, kekristenan yang tidak berdampak bagaikan garam yang tawar. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kemudian kita menjadi pribadi yang tidak memberikan dampak, yang memberikan rasa tawar ketika kita hidup, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan ketika kita menjadi orang-orang yang terang, ketika garam kita menjadi asin, kita dapat memberi dampak, kita dapat memberi rasa, jika kemudian perilaku kita sehari-hari juga memberi dampak bagi sesama kita. Dan yang kedua, yang terakhir, saya mau katakan bahwa jangan biarkan tempayan kehidupan yang bobrok itu menutupi cahaya kemuliaan Allah. Cahaya yang Tuhan pancarkan untuk kita agar kita juga pancarkan bagi orang lain. Biarlah cahaya itu terang terus-menerus. Poinnya adalah berperilakulah, bersikaplah yang benar, agar benar-benar cahaya yang terpancar itu adalah cahaya yang murni, cahaya kehidupan, cahaya kesaksian yang kita pancarkan untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Hal yang paling penting ialah untuk meredupkan cahaya, bukan cahayanya yang redup, tetapi kehidupan kita yang kelam, yang tanpa sadar membuat tempayan terbentuk menghalangi cahaya Tuhan. Kuasailah diri kita, kuasailah perilaku kita, bersikaplah seturut dengan apa yang Allah kehendaki, agar tidak ada tempayan-tempayan kehidupan yang menjadi penghalang cahaya kemuliaan Kristus memancar ke sekeliling kita melalui diri kita. Agar setiap orang yang melihat cahaya itu bertanya, siapakah sumber cahaya itu? Dan kita akan bersaksi bahwa cahaya itu adalah Yesus Kristus, sumber hidup kita. Selamat bercahaya, selamat menjadi garam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, itu semua baik adanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami agar bagaimana kami hidup seturut dan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami tidak menjadi garam yang hilang rasa garamnya, hilang rasa asinnya. Tetapi ajarlah kami agar kami menjadi garam-garam murni yang juga berdampak bagi orang-orang sekeliling kami. Tidak hanya menjadi garam yang berdampak, kami juga boleh menjadi terang yang bercahaya, yang memancarkan cahayanya Kristus, agar dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berpelayanan, dimanapun kami bertugas, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, lewat program Klasis Kota Kupang Timur ini kami semua boleh berjumpa dalam satu perjumpaan persekutuan yang begitu indah lewat suara kebenaran. Terima kasih ya Tuhan,
Tuhan menyertai kami, Tuhan juga menyertai setiap tim yang ada di belakang layar, agar mereka semua boleh bekerja dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan akhirnya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga hari-hari selanjutnya kami taruh di dalam tangan pengasihannya Tuhan. Berperkaralah dalam hidup kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan selalu ada di bawah naungannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang dengan berbagai beban kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan mengetahui tanpa kami harus menyebutkan satu persatu. Untuk itu, pilihlah kami ya Tuhan, masing-masing kami satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan pasti tahu apa yang menjadi masalah kami, apa yang menjadi pergumulan kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai juga dengan rencananya Tuhan. Karena kami percaya bahwa hidup kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu berkatilah kami, perlengkapilah kami dengan firman-Mu, agar kami boleh berjalan dalam terang kasih-Nya Tuhan. Inilah sembahyang kami ya Tuhan, ampuni semua salah dan dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari yang baru dalam tuntunannya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.